Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Nadia Biru Salma dengan NIM 190302081. Yang kedua Imro'atul Azizah dengan NIM 190302103. Yang ketiga Salwa Permata Pratiwi dengan NIM 190302112. Yang keempat Jayanti Nur Puspitasari dengan NIM 190302121 yang akan mempresentasikan tentang sewa guna usaha atau leasing. Gambaran sewa guna usaha atau leasing. Leasing digunakan perusahaan untuk membiayai perolehan aktiva modal atau barang modal yang telah dimiliki atau yang akan dimilikinya melalui proses leasing di mana perusahaan memperoleh sumber pembiayaan dari pihak lain melalui suatu kontrak dengan perusahaan leasing atau leasing company. Pengertian sewa guna usaha. Menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB nomor 13, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi maupun dengan hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Menurut International Accounting Standard atau IAS nomor 17, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Ciri-ciri sewa guna usaha. Yang pertama, perjanjian antara lessor dengan lessee. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee. Yang ketiga, lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang aset. Yang keempat, lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan terlebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Unsur-unsur sewa guna usaha. Yang pertama adalah adanya suatu perusahaan pembiayaan atau lessor. Kemudian yang kedua adalah adanya calon penyewa guna usaha atau lessee. Kemudian yang ketiga adalah adanya pihak yang menyediakan barang modal atau supplier. Kemudian yang keempat adalah perjanjian sewa guna usaha dengan syarat-syarat tertentu. Perjanjian sewa guna usaha minimal harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama adalah jenis transaksi sewa guna usaha, kemudian identitas masing-masing pihak, kemudian nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang, kemudian harga perolehan, nilai pembayaran, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok, imbalan jasa, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal. Kemudian masa sewa guna usaha. Kemudian ketentuan masa sewa guna usaha yang dipercepat dan kerugian yang harus ditanggung oleh lessee atas resiko barang modal. Kemudian opsi bagi lessee untuk finance lease. Kemudian tanggung jawab atas barang modal. Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha. Yang pertama adalah lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Yang kedua adalah lessee. Lessee merupakan perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga adalah supplier. Supplier merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lessee dengan pembiayaan tunai dari lessor. Kemudian yang terakhir adalah bank. Bank merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing, tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Berikut adalah bagan mengenai mekanisme transaksi pada sewa guna usaha. Yang pertama adalah lessee memilih barang kepada supplier. Kemudian yang kedua, lessee melakukan negosiasi pembayaran untuk pesanannya kepada lessor agar dibiayai. Kemudian yang ketiga, jika lessor menyetujui, maka akan ada komitmen letter antara lessee dan lessor. Kemudian yang keempat, ada penandatanganan kontrak antara lessee dengan lessor. Kemudian yang kelima, lessor menghubungi pihak supplier bahwa telah terjadi kesepakatan dengan lessee untuk membiayai pesanannya. Kemudian yang keenam adalah pengiriman barang dari supplier ke lessee. Kemudian yang ketujuh adalah penyerahan dokumen atau faktur kepada lessor.
Kemudian yang ke-8 adalah pembayaran leasher ke supplier atas pesanan lesi. Kemudian yang ke-9 adalah pembayaran sewa. Penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing company. Perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen. Perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen. Tentunya Adira, BUM, SOV, atau Summit Auto Finance. Yang kedua, captive leasing. Perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya, tentunya ACC atau Astra Credit Company, Astra, BAF atau Busan Auto Finance, Yamaha, Indomobil Finance, Suzuki. Yang ketiga, lease broker atau packer. Perusahaan leasing yang mempertemukan calon lease yang membutuhkan barang dengan cara leasing dengan pihak lessor, tentunya Railway, Columbia. Jenis leasing. Jenis leasing ada dua macam. Yang pertama, finance lease adalah sebuah kegiatan dari sewa guna sebuah usaha yang pada bagian lease terdapat pada akhir dari masa kontrak, yang memiliki sebuah opsi untuk membeli dari objek sewa usaha dari nilai sisa yang akan dapat disepakati. Yang kedua, operating lease. Operating lease adalah sebuah bentuk dari perjanjian leasing yang di mana pihak dari lease melakukan penyewaan pada sebuah alat dalam waktu tertentu untuk mendapatkan manfaat dan tidak memiliki sebuah keinginan dalam memiliki benda tersebut dalam waktu tertentu. Finance lease. Lessor membiayai penyediaan barang. Lease memilih dan memesan barang yang diinginkan. Lease membayar sewa secara berkala selama masa sewa, disebut juga full payout lease. Bentuk transaksi finance lease. Direct finance lease, lessor membeli barang dan langsung disewakan ke lease. Sell and lease back. Lease menjual barang modal ke lessor kemudian dilakukan sewa guna usaha dalam jangka tertentu. Leverage lease, kredit menyediakan pembiayaan 60-80% ke lessor. Jika lease kesulitan, lessor tidak bertanggung jawab ke kreditur. Transaksi finance lease. Syndicate lease, pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh beberapa lessor karena pertimbangan risiko dan dana yang besar. Vendor program. Dealer menjual kepada konsumen dengan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing ke dealer atau vendor. Lease membayar angsuran ke lessor. Cross border lease, leasing yang melewati batas wilayah suatu negara, contoh barang, pesawat terbang. Sell and leaseback. Pada sell and leaseback, lease sudah mempunyai suatu alat produksi, ingin membeli alat produksi lain, tetapi tidak mempunyai uang, dan apabila dipaksakan untuk membeli alat produksi baru akan mengganggu cash flow atau keadaan keuangan perusahaan. Cara penyelesaiannya adalah dengan menjual alat produksi yang lama kepada perusahaan leasing, hasilnya untuk membeli alat produksi yang baru dan menyewa kembali alat produksi lama yang telah dijual kepada perusahaan leasing. Operating lease. 1. Lessor membeli barang modal dan menyewakannya ke lease. 2. Pembayaran tidak mencakup harga, barang dan bunga. 3. Keuntungan diharapkan dari penjualan barang modal dan kontrak leasing lainnya. 4. Lessor menanggung biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, dan pemeliharaan. 5. Bisa terjadi pembatalan kontrak di tengah jalan. 6. Disebut juga non-paid lease. Finance lease atau hak opsi. Risiko ekonomis atas objek lease sepenuhnya ada pada pihak lessor. Oleh karena itu, kewajiban untuk asuransi benda ditanggung oleh lessor. Operating lease atau tanpa hak opsi. Risiko ekonomis sehubungan dengan investasi benda yang merupakan objek lease sepenuhnya ditanggung oleh lessor. Manfaat leasing. 1. Diversifikasi sumber pembiayaan. 2. Menghemat modal. 3. Persyaratan yang fleksibel. 4. Biaya lebih murah. 5. Menguntungkan arus kas. 6. Menghindari risiko keuangan. 7. Memperoleh proteksi inflasi dan lain-lain.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.